Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pendekatan hermeneutika dalam kajian Al-Quran. Apa itu pengertian hermeneutika? Kajian historis, konsep dasar, telah pemikiran Farid Eshak. Jadi mulai kita mempelajari tokoh-tokoh dari tafsir kontemporer. Yang pertama pengertian. Carl Bratton berkata, hermeneutika adalah ilmu yang merefleksikan sebuah kata atau peristiwa dalam budaya dan waktu yang lalu agar bisa dipahami dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam waktu sekarang ini. Awal mulanya memang dari sejak dahulu kata Hermes artinya dewa, atau ada yang mengartikan Nabi Musa. Lalu dalam bahasa Yunani dari hermeneia artinya to interpret, dalam bahasa Inggris yang artinya menafsirkan atau menangkap pesan dewa kepada manusia. Menafsirkan menjadi 3 kegiatan. Pertama, mengekspresikan pikiran ke bahasa, linguistic formulation. Yang kedua, menerjemahkan bahasa asing ke bahasa sendiri yang sudah dikenal, atau cultural movement, dan logical formulation, atau memberi komentar atas makna yang kabur atau absurd ke makna yang jelas atau konkret, eksplisit. Itu pengertian hermeneutika. Yang kedua, sejarah hermeneutika. Ada 3 milieu yang berpengaruh terhadap hermeneutika, yaitu pemikiran Yunani, Yahudi, dan Kristen dalam memahami kitab sucinya, dan masyarakat Eropa zaman pencerahan terhadap agamanya. Adapun tahapan sejarah hermeneutika, yang pertama teori exegesis Bible. Ketika hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Bible. Yang kedua, metodologi filologi digunakan untuk meneliti teks-teks kuno. Ketiga, pemahaman linguistik tidak hanya pada teks, tapi menjelaskan kondisi selain juga, seperti kondisi yang terjadi. Yang keempat, fondasi metodologis Geisteswissenschaft, yaitu mempelajari ekspresi manusia, digagas oleh Dicey abad ke-19. Yang kelima, fenomenologi Dasein dan pemahaman esensial, atau mempelajari keberadaan atau eksistensi manusia. Yang keenam, sistem interpretasi digunakan untuk menafsirkan sebuah partikular atau potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang. Pelopori Paul Ricoeur dalam bukunya The Interpretation dan Mark Duganis. Yang ketiga, sejarah atau konsep dasar hermeneutika. Ada 3 konsep dasar. Yang pertama, teori. Nah, jadi secara teorinya, teks sebetulnya merupakan representasi dari kondisi historikalitas penulis atau pengarang teks. Ini diinisiasi oleh Schleiermacher, Dilthey, dan dipertegas Emilio Betti dan Hirsch Jr. Yang kedua, konsep dasarnya adalah filsafat. Jadi makna teks sebagai produk aktivitas penafsiran akan melampaui penulis atau pengarah teks itu sendiri, sehingga pemahaman tidak semata-mata reproduktif, tapi selalu sebuah sikap produktif. Demikian menurut Heidegger, tokohnya juga Gadamer. Yang ketiga, dalam konsep dasarnya, hermeneutika itu adalah kritis. Jadi makna adalah milik manusia, tanpa konteks, maka teks tidak berharga. Tokohnya adalah Habermas. Nah, yang keempat, dalam hermeneutika itu, ini kita akan menelaah pemikiran Farid Eshak dalam studi Al-Quran dengan pendekatan hermeneutik. Bagaimana Eshak menafsirkan Al-Quran? Ini bagian A-nya ya. Tidak bisa dihindari teks, tak bisa lepas dari konteks. Quran turun di masyarakat Arab, itu konteksnya. Ada aspek sejarah dan bahasa di sana. Harusnya ini diteliti keterkaitannya sehingga Al-Quran tidak dipahami secara kaku. Al-Quran sahih likuli zaman wa makan. Tidaklah harus meniscayakan pada penafsiran teks yang selalu harus sama untuk semua umat di dunia. Yang perlu dipahami pula bahwa Farid Eshak adalah orang Afrika Selatan, bukan orang Arab. Penelitian ini jangan menimbulkan prasangka akan ketidakimanan seseorang terhadap Al-Quran. Justru itu salah cara mengamalkan Al-Quran. Al-Quran turun bukan pada ruang hampa, tapi menjawab kebutuhan manusia. Inilah pewahyuan progresif menurut Eshak, bahwa kalimat Tuhan hidup di dunia sampai kapanpun. Bahwa Al-Quran pun bisa digunakan
dalam teologi pembebasan masyarakat Afrika Selatan. Aktivitas penafsiran Al-Quran dekat dengan dua kata, yaitu tafsir dan takwil. Belakangan ada istilah hermeneutika. Oleh Ishaq, hermeneutika dijadikan pisau bedah atas teks Al-Quran untuk pembebasan Afrika Selatan. Apa saja, seobjektif dan seotentik apapun, segalanya adalah senantiasa produk ideologi, sejarah, dan refleksi yang tampaknya apolitis. Justru segalanya adalah politis, demikian katanya. Konsekuensi hermeneutik akan dihadapkan dengan pluralitas mana Al-Quran. Ada 3 ganjalan penerapan hermeneutik Al-Quran. Yang pertama, memaksakan keterlibatan konteks. Yang kedua, menghasilkan makna adalah manusia. Yang ketiga, wahyu di satu sisi, tafsir di sisi lain. Satu-satunya hermeneutika yang bisa diterima dalam Islam adalah reception hermeneutik, yaitu studi tentang pemaknaan teks yang berfokus pada proses penafsiran dan bagaimana individu atau kelompok yang berbeda menggunakannya. Ini berbeda dengan hermeneutika objektif yang berbicara pada positivisme historis, cenderung pada mana yang tetap dan pasti. Menurut Ishaq, ada 3 unsur intrinsik dalam proses penafsiran. Yang pertama, teks dan pengarangnya. Pengarang Al-Quran adalah Tuhan, maka yang menjadi sudut pandangnya bagaimana pemahaman Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Yang kedua, tindakan penafsiran tak bisa dilepaskan dari bahasa, sejarah, dan tradisi. Terdapat 6 kata kunci yang dibahas Ishaq dalam memahami Al-Quran. Pertama, taqwa. Kedua, tauhid. 3, nas atau manusia. Yang keempat, mustad'afin fil ard, orang yang lemah di muka bumi. Yang kelima, adl dan qis. Yang keenam, jihad. Taqwa dan tauhid ditujukan dalam pembangunan kriteria moral dan doktrinal untuk mendasari dan menguji kunci-kunci lain. Nas dan mustad'afin merupakan lokus aktivitas dan interpretasi. Adl, qis, dan jihad adalah metode dan etos untuk memahami kontekstual masyarakat yang ditindas. Langkah yang dilakukan oleh Ishaq dalam menafsirkan Al-Quran, yang pertama, memilih satu tema. Yang kedua, menyebut ayat terkait. Yang ketiga, memaparkan pandangan mufasir tentang ayat tersebut. Yang keempat, menyimpulkan setelah melihat asbabun nuzul. Yang kelima, membahas bagaimana ayat tersebut seharusnya dipahami. Yang keenam, menjelaskan bagaimana kontekstualisasi ayat tersebut untuk Afrika Selatan atau lainnya. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana Ishaq menafsirkan. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana Ishaq memandang terhadap agama lain menurut hermeneutika. Ishaq fokus di din dan syariah dalam Al-Maidah ayat 48. Al-Quran menerima eksistensi agama-agama lain dan menghargai pemeluknya secara berdampingan. Itu penafsiran dari Syir'ah dan Minhaj. Ini jadi dasar ide pluralisme yang akan mendasari kerjasama, solidaritas, dan kolaborasi dengan pemeluk agama lain dalam memberantas apartheid. Itu pandangan Farid Ishaq berhubungan dengan hermeneutika dan juga berhubungan dengan agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.